Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bina nasta'inu ala umuri dunya wa dini wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih bisa dipertemukan pada siang hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Suku Bada Satuan Bangsa dan Politik, dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok yang kedua. Saya sendiri Hasil Kurnia Fikri dari Universitas Islam Negeri Jakarta, dan teman saya Dara Maria dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya Muhammad Almas Abraham dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang pada siang hari ini kami berkesempatan untuk memberikan literasi mengenai buku yang telah kami baca, yaitu adalah tentang Pernak-Pernik Abang None Jakarta. Mungkin bisa di share screen. Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Aam. Mungkin untuk Aam bisa dipersilakan. Sebelumnya saya mau pantun dulu. Buah durian, buah kedondong, Cakep. wahai. Cakep. Ulang. Buah durian, buah kedondong, Cakep. wahai kaum rebahan, perhatiin kita dong. Jangan ada. Umur punya. Assalamualaikum semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil literasi kita, yaitu tentang buku Pernak-Pernik Abang None Jakarta, karya Silviana Murni. Buku ini dibuat oleh Haji Silviana Murni dengan terbitnya itu pada tanggal 22 Juni 2011, yang menerbitkannya itu PT Mahendra Agung Jaya. Oke. Selanjutnya isi buku ini itu yang pertama ada pengalaman penulis, yang kedua itu ada sejarah singkat pemilihan Abang None, yang ketiga itu ada sejarah kota Jakarta, yang keempat ada daerah khusus ibu kota Jakarta, yang kelima ada sejarah masyarakat Betawi, yang keenam ada tokoh dan pejuang Betawi, selanjutnya ada adat dan budaya Betawi, selanjutnya lagi ada pakaian adat Betawi, tentang pariwisata di DKI Jakarta, dan makanan dan minuman khas Betawi. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan siapa sih Silviana Murni itu. Nah, Silviana Murni itu adalah seorang profesor dengan nama lengkap Profesor Dr. Haji Silviana Murni, SH MSI. Yaitu lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1958. Yaitu seorang birokrat yang telah lama berkarir di pemerintahan DKI Jakarta. Dia juga pernah menjadi Deputi Gubernur Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta pada tahun 2015 sampai 2016. Selanjutnya dia juga sekarang menjadi dosen di guru besar di salah satu universitas, yaitu Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Uhamka. Dia juga pernah menjadi wali kota Jakarta Pusat pada tahun 2008 sampai 2010. Dia itu adalah wanita asli Betawi, dan dia juga pemenang gelar None Jakarta tahun 1981. Nah, apa sih latar belakang dari pembuatan karya beliau? Nah, dia itu buku ini itu berisi tentang tradisi masyarakat Betawi. Terus buku ini juga menceritakan apa sih peran penting dari Abang None Jakarta untuk melestarikan kebudayaan Betawi untuk ke masyarakat luas. Jadi apa sih di buku ini tuh menceritakan tentang pengalaman beliau menjadi none di tahun 1981, dan dia ingin menjelaskan peran pentingnya itu Abang None untuk melestarikan kebudayaan Betawi. Selanjutnya, nah, sejarah singkat pemilihan Abang None itu berawal dari tahun 1968, ketika pemerintah DKI ingin mencari ajang duta besar untuk pariwisata dan kebudayaan. Jadi DKI itu sedang mencari
duta besar untuk mempromosikan Jakarta untuk menjadi kota wisata. Nah, awalnya itu pemilihan Abang None itu bukan ya, awalnya itu disebut dengan pemilihan putra putri Jakarta. Nah, lalu semakin berkembangnya zaman, pemilihan putra putri ini disebut menjadi pemilihan Abang None. Nah, tujuan dari pemilihan Abang None ini bukan cuma sebagai ajang mencari penampilan yang menarik, tetapi putra putri ini dicari untuk yang menguasai tentang sejarah kota Jakarta, terus yang mempunyai komunikasi yang baik untuk mempromosikan bagaimana sih Jakarta itu, terus sama dia mengetahui semua kebudayaan Betawi. Nah, Abang None ini diambil dari bahasa Betawi, yang abang itu artinya pemuda atau laki-laki, terus None ini diambil dari bahasa Betawi juga, yang artinya itu pemudi atau perempuan. Jadi nama Abang None ini diberikan kepada pemuda-pemudi yang mempunyai sikap keanggunan, kesopanan, sama mempunyai pengetahuan lebih tentang budaya Betawi. Selanjutnya, nah kita akan membahas sejarah kota Jakarta. Jadi pada zaman kuno dan awal kolonial pada abad 4 Masehi, Jakarta itu nama awal itu disebut Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa apa sih? Nah, Sunda Kelapa itu pelabuhan yang penting di Kerajaan Tarumanegara. Nah, buktinya apa? Buktinya itu adalah prasasti Tugu. Nah, prasasti Tugu itu adalah salah satu bukti dari peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang sampai saat ini masih ada di Museum Nasional, masih disimpan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke abad ke-12 hingga ke-16 Masehi. Nah, pada abad ini Jakarta itu masih disebut dengan Sunda Kelapa. Nah, pelabuhan Sunda Kelapa ini menjadi pusat utama Kerajaan Sunda yang berada di Pajajaran. Nah, sekarang itu disebut juga sebagai Kota Bogor. Pelabuhan ini sebagai perdagangan internasional yang sangat ramai, yang mendatangkan dari pedagang-pedagang dari belahan dunia seperti India, Tiongkok, dan negara-negara Timur Tengah. Selanjutnya, nah pada masa penjajahan pada tahun 1527, lebih tepatnya pada tanggal 22 Juni 1527, ada seorang yang bernama Fathaillah. Fathaillah itu siapa sih? Nah, Fathaillah itu adalah seorang panglima tempur dari Kesultanan Demak, yaitu dia merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis dan mengganti namanya menjadi Jayakarta, yang mempunyai makna itu kemenangan yang sempurna. Nah, tanggal 22 Juni ini ditetapkan sebagai hari ulang tahunnya Jakarta sampai saat ini. Nah, selanjutnya itu ada pada tahun 1619, Jakarta direbut kembali oleh Belanda dari tangan Indonesia. Nah, Belanda dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen, yang kemudian nama Jakarta ini diubah oleh penjajah Belanda menjadi nama Batavia. Nah, Batavia ini menjadi pusat pemerintahan, terus menjadi pusat perdagangan Hindia dan Belanda, dan menjadi tempat berkembang pesatnya para kolonial. Selanjutnya, itu ada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ini pada tahun 1942, pas Perang Dunia Kedua, Batavia direbut kembali oleh Jepang. Nah, nama Jepang ini ketika penjajahan Jepang, Batavia itu diubah menjadi Jakarta. Jadi awal mulanya Jakarta itu ketika masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Nah, ketika 1945, setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Jakarta dinyatakan sebagai ibu kota Jakarta. Tetapi pada tahun tersebut itu belum dinyatakan kemerdekaan oleh penjajah. Nah, dinyatakan kemerdekaan itu pada tahun 1949 oleh penjajah, dinyatakan Indonesia itu merdeka, dan Jakarta diresmikan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Selanjutnya, di perkembangan modern ini tahun 1960 sampai sekarang, Jakarta berkembang pesat menjadi pusat politik ekonomi, pusat untuk menjadi pusat politik, untuk menjadi pusat pencarian ekonomi. Nah, di sini juga Jakarta menjadi pusat budaya Indonesia. Jadi semua budaya itu disatukan di Jakarta. Terus kota ini mengalami urbanisasi besar-besaran dalam segi infrastruktur, terus sama bertambahnya populasi yang sangat cepat. Terus seiring berjalannya waktu, Jakarta juga Jakarta juga menjadi salah satu kota terbesar di dunia, salah satu kota terbesar di dunia.
Tetapi di baliknya itu dia mempunyai tantangan seperti banjir, kemacetan, kepadatan penduduk. Tapi di baliknya tantangan itu, Jakarta itu tetap menjadi tempat utama untuk kegiatan-kegiatan nasional maupun hubungan internasional di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, DKI Jakarta atau bisa disebut daerah khusus ibu kota Jakarta ini adalah ibu kota negara Indonesia sebelum tahun 2024. Nah, sekarang itu kan ibu kota Indonesia adalah IKN atau Kalimantan. Nah, pada waktu itu Jakarta memiliki luas 661,52 km persegi dengan lautan 6.977,5 km persegi dengan populasi di tahun 2010 dengan kepadatan 2.951,8 km persegi dengan populasi sekitar 10,6 juta jiwa berdasarkan perkiraan terbaru. Kepadatan penduduk di Jakarta mencapai lebih 16 jiwa per kilometer persegi. Angka ini terus meningkat pada siang hari karena banyak penduduk yang datang dari daerah sekitar untuk bekerja. DKI Jakarta mempunyai penduduk yang beraneka ragam, diantaranya Jawa dengan 35%, Betawi dengan 27%, Sunda dengan 15%, Tionghoa dengan 5%, Batak dengan 3%, Minang dengan 3%, Melayu dengan 1%, dan lain-lainnya dengan 7%. Selanjutnya, di DKI Jakarta itu dibagi menjadi 5 kota dan 1 kabupaten. Yang pertama itu kota administrasi Jakarta Pusat, yaitu dengan 8 kecamatan dan 44 kelurahan. Yang kedua itu dengan kota administrasi Jakarta Utara dengan 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Selanjutnya ada kota administrasi Jakarta Selatan dengan 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Lalu ada kota administrasi Jakarta Barat yaitu 8 kecamatan dan 56 kelurahan. Selanjutnya ada kota administrasi Jakarta Timur dengan 10 kecamatan dan 64 kelurahan. Dan yang terakhir itu ada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan 4 kelurahan dan 105 pulau. Selanjutnya, di sini ada lambang dari kota Jakarta dan memiliki makna tersendiri. Yang pertama itu Jaya Raya. Nah, slogan Jaya Raya ini mempunyai arti yaitu jayanya itu berkembang. Nah, rayanya itu dengan maksud besar. Jadi Jakarta itu kota yang berkembang terus besar. Dengan warna merah yaitu mempunyai makna artinya Jakarta itu berani. Warna merah. Selanjutnya itu ada gerbang. Simbol gerbang itu dengan maksud Jakarta sebagai pusat keluar masuknya kegiatan-kegiatan nasional dan internasional. Lalu ada warna putih di atas gerbang itu memaknai kesucian dari Pancasila. Nah, selanjutnya ada padi dan kapas dengan maksud dia itu melambangkan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat Jakarta. Lalu ada lambang Monas, nah itu mempunyai arti, itu artinya kemegahan dan hasil cipta karya manusia. Selanjutnya ada lambang gelombang. Nah, lambang gelombang itu yang mempunyai arti Jakarta itu berada di pesisir dan Jakarta itu adalah kota pelabuhan. Selanjutnya itu ada bentuk segi lima. Segi lima itu memaknai artinya Pancasila. Yaitu Pancasila adalah ketuhanan Maha Esa. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk presentasi selanjutnya saya akan ambil alih mengenai sejarah masyarakat Betawi. Ya, pada awal mula terbentuknya masyarakat Betawi ini, pada prosesnya itu terjadi pada abad ke-17 ketika Batavia ini menjadi pusat perdagangan dan administrasi oleh masa kolonial Hindia Belanda. Jadi di sisi lain sebagai pelabuhan, jadi Batavia ini menjadi tempat yang strategis, jadi menarik banyak pendatang dari berbagai wilayah Nusantara dan juga luar negeri. Seperti misalkan ada beberapa pendatang seperti Jawa, Papua, Sunda, Melayu, Bali, Bugis, Makassar, Ambon,
bahkan dari luar negeri seperti Tionghoa, Arab, dan juga India. Kolonial Belanda ini juga mempekerjakan para pendatang ini sebagai buruh. Jadi selain sebagai buruh, mereka juga jadi pedagang dan juga tentara. Mereka tinggal di lingkungan yang saling berdekatan, berinteraksi, dan menikah antar etnis. Jadi dari interaksi ini lahirlah sebuah komunitas baru dengan identitas yang berbeda dari etnis asal mereka gitu, yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi. Boleh selanjutnya? Oke, selanjutnya mengenai istilah Betawi ini. Jadi istilah Betawi ini diperkirakan berasal dari kata Batavia. Nah, Batavia ini juga sebenarnya berasal dari sebuah suku ataupun dari Belanda gitu, di mana di sana itu ada yang disebut suku Batavi. Dan lambat laun suku Batavi ini disebut menjadi oleh lidah lokal itu berubah menjadi Betawi gitu. Jadi sebutan ini mulai populer pada abad ke-19 ketika kelompok ini mulai diidentifikasi sebagai etnis yang khas dengan budaya dan bahasa dan adat istiadat yang berbeda dari kelompok lain yang telah berbaur istilahnya dengan beberapa penduduk yang telah saya sebutkan sebelumnya. Jadi mereka telah berbaur menyebut diri mereka sebagai Betawi. Oke, boleh dilanjut. Oke, pada awal abad ke-20-an, terutama setelah kemerdekaan, masyarakat Betawi ini mulai lebih diakui sebagai etnis tersendiri, di mana mereka mengembangkan kesadaran budaya yang kuat dan mulai mempromosikan identitas Betawi melalui seni, tradisi, dan kuliner mereka. Jadi pengakuan ini juga semakin kuat seiring dengan upaya pelestarian budaya Betawi, baik oleh masyarakat mereka sendiri maupun oleh pemerintah DKI Jakarta yang melihat budaya Betawi ini sebagai bagian penting dari identitas ibu kota. Boleh selanjutnya? Nah, berikut ini ada beberapa tokoh dan perjuangan Betawi. Yang pertama ini ada Usni Tamrin, di mana beliau ini adalah salah satu tokoh nasional yang lahir pada 16 Februari pada tahun 1894 di Batavia. Beliau ini juga anggota dari Volksraad pada masa kolonial dan juga dia dikenal sebagai pejuang yang gigih yang membela kepentingan rakyat melawan pemerintahan pada masa itu. Dia juga dikenal dengan ide yang disebut sebagai Indonesia Mulia, di mana ini adalah sebuah konsep yang menuntut kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Ismail Marzuki, yang mana nama ini sudah sangat kita lazim untuk dengar ya, di mana nama beliau ini juga dijadikan sebuah nama pusat kebudayaan dan juga kesenian yang ada di Jakarta, di mana namanya adalah Taman Ismail Marzuki yang sampai saat ini masih berdiri. Ismail Marzuki ini lahir pada 11 Mei 1914 dan wafat pada 25 Mei 1958. Beliau ini adalah seorang komponis legendaris asal Jakarta yang dikenal dengan lagu-lagu perjuangan yang menginspirasi semangat nasionalisme. Contoh dari lagu-lagu yang beliau ciptakan ini seperti Halo Halo Bandung dan juga Gugur Bunga. Oke, yang selanjutnya ada Usmar Ismail, di mana beliau ini lahir pada 1921 dan wafat pada 1971. Jadi beliau ini adalah sutradara dan penulis skenario asal Bukit Tinggi yang kemudian mendirikan yang disebut dengan Perpini, yaitu Perusahaan Film Nasional Indonesia. Beliau juga pernah menyutradari film legendaris seperti Darah dan Doa. Beliau ini adalah seorang penulis skenario yang humanis dan juga lebih sering mengeksplorasi kehidupan rakyat biasa dengan sensitivitas dan kedalaman yang jarang ditemukan pada zamannya itu, yang menjadikannya disebut sebagai Bapak Perfilman Indonesia. Boleh lanjut? Selanjutnya adalah tokoh yang kita kenal atau yang lebih dikenal oleh orang-orang Batavia ya. Nah, itu pertama ada Si Pitung. Si Pitung ini adalah tokoh legendaris yang dikenal sebagai Robin Hood-nya orang Betawi. Beliau ini hidup pada akhir abad ke-19 di kawasan Rawabelong, Batavia. Pitung ini adalah seorang jawara yang terkenal karena keberaniannya melawan para tuan tanah Belanda dan juga membantu rakyat miskin dengan hasil rampasannya. Jadi uniknya itu adalah kisahnya ini dianggap sebagai campuran antara fakta dan mitos, di mana Pitung ini tetap menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap penindasan. Dan juga kisahnya ini diwariskan dari generasi ke generasi dalam berbagai bentuk kesenian Betawi seperti lenong dan juga pantun. Selanjutnya ada Benyamin Sueb.
Beliau ini lahir pada 1939 dan juga wafat pada 1995. Beliau ini juga seorang seniman yang serba bisa, asal Jakarta yang dikenal sebagai ikon budaya Betawi. Beliau juga sukses sebagai aktor, komedian, dan juga penyanyi. Keunikan beliau ini adalah bahwa kemampuannya itu memadukan humor dan juga kritik sosial dalam karya-karyanya, yang membuatnya sangat dicintai oleh berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang lahir pada 1910 dan wafat pada 1985. Beliau ini adalah seorang ulama, karismatik dan juga pejuang kemerdekaan yang sangat dihormati di Jakarta. Beliau juga mendirikan perguruan yang bernama Asyafiah yang dia juga dikenal sangat mendedikasikannya dalam mendidik umat Islam dan membangun berbagai institusi pendidikan khususnya di Jakarta. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya ini adalah Muhammad Syekh Manaf, di mana beliau ini adalah tokoh penting Betawi yang dikenal sebagai salah satu pendiri Bamus Betawi atau yang panjangannya adalah Badan Musyawarah Betawi pada tahun 1982. Beliau ini juga seorang aktivis dan pemimpin masyarakat yang berperan besar dalam melestarikan budaya Betawi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Betawi di tengah besarnya modernisasi Jakarta. Selanjutnya ada Siti Suryani Taher yang lahir pada 1945. Ini adalah seorang tokoh Betawi yang memiliki peran besar dalam dunia pendidikan dan pengembangan budaya Betawi. Beliau juga dikenal sebagai pendiri pimpinan atau pemimpin Yayasan Suryani Taher, dan juga beliau ini aktif dalam mendirikan beberapa lembaga pendidikan dan pelestarian budaya dan tradisi Betawi. Yang selanjutnya adalah Tuti Alawiyah yang lahir pada 1942 dan wafat pada 2016. Beliau ini adalah ulama dan politisi perempuan yang dikenal sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Reformasi Pembangunan 1998 sampai 1999. Beliau ini juga pemimpin Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Ia juga memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam dan di masyarakat luas. Keunikan beliau ini adalah bahwa komitmennya dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, sekaligus mengangkat derajat kaum perempuan di kancah politik nasional. Yang terakhir adalah Ridwan Saidi yang lahir pada 1942 dan wafat pada 2020. Beliau ini adalah seorang budayawan, sejarawan, dan juga politisi asal Betawi yang dikenal karena pandangannya yang kritis dan tajam terhadap berbagai isu sosial dan politik. Oke, boleh lanjut. Oke, selanjutnya ada wilayah budaya Betawi. Jadi seiring perkembangan zaman, masyarakat Betawi ini terus berkembang dengan ciri-ciri budayanya semakin mudah untuk dibedakan dari kelompok etnis lainnya. Salah satu unsur yang paling kuat yang dapat mengungkapkan ciri-ciri kebetawian adalah terutama dari seni pertunjukan, samping juga bahasanya. Jadi bahasa Betawi ini adalah bahasa Melayu yang dengan dialek khusus Betawinya. Jadi dialek ini digunakan secara turun-menurun sebagai bahasa sehari-hari. Berdasarkan penggunaan bahasa oleh penduduknya, ternyata wilayah yang dianggap sebagai wilayah budaya Betawi itu meliputi seluruh DKI Jakarta, di mana ada Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan juga Jakarta Selatan. Bahkan ini juga sampai sebagian besar di wilayah selain di Jakarta seperti di Bekasi, beberapa bagian wilayah di Bogor, bahkan hingga ke Karawang dan juga beberapa daerah di Tangerang. Oke, boleh lanjut. Oke, berdasarkan wilayahnya, jadi ada Betawi Tengah dan juga Betawi yang satunya. Oke, kita mulai dari Betawi Tengah dulu, di mana wilayah Betawi Tengah ini meliputi kawasan Jakarta Pusat dan sekitarnya seperti Gambir, Senen, dan Tanah Abang. Dan dari bahasanya ini, bahasa yang digunakan biasanya adalah dialek Betawi Tengah atau Betawi Kota. Jadi ini adalah bahasa yang umum paling digunakan di sana. Jadi bahasa ini adalah yang paling banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu dan juga Belanda. Mengingat pusat administrasi dan perdagangan berada di wilayah ini, jadi ciri khasnya adalah penggunaan kosakata yang bercampur dengan kata-kata Belanda serta intonasi yang cenderung lebih cepat. Contohnya seperti ye, makan aja, kagak, bagaimana, lo gue, bye-bye, bahkan kenapa. Oke, selanjutnya.
Nah, selanjutnya ada Betawi pinggiran. Seperti contohnya ada teman saya adalah Betawi pinggiran. Wilayahnya Betawi pinggiran ini meliputi wilayah pinggiran Jakarta seperti Cengkareng, Kebonjeruk, Ciputat, Depok, Tanjung Priok, Mandura, Penjaringan, Bekasi, Tangerang, Pasar Minggu, Jagakarsa, dan lain-lain. Ciri khasnya adalah dialek Betawi pinggir atau yang kita sebut sebagai Betawi Ora ini kadang disebut juga Betawi Udik, cenderung lebih dipengaruhi oleh bahasa daerah lain seperti Jawa dan juga Sunda. Dialek ini memiliki intonasi yang lebih lambat dan kosakatanya berbeda dari Betawi Tengah yang cenderung lebih cepat. Dengan pengaruh bahasa Sunda atau Jawa yang lebih kuat, jadi karena terutama di wilayah yang berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan Banten gitu. Ya contohnya adalah seperti misalkan orang data lu kalau ngomong atau babak mana ya gitu. Ya boleh selanjutnya. Selanjutnya ini adalah kesenian Betawi. Kesenian Betawi mempunyai banyak keanekaragaman, paling tidak terdapat yang saya baca di buku ini terdapat 73 jenis kesenian Betawi dari seluruh disiplin seni termasuk ragam hiasnya. Kecuali maksudnya ini agak salah tulis. Sebenarnya yang contoh yang sering kita lihat jenis keseniannya itu seperti lenong dan juga ondel-ondel, bahkan ada topeng dan gambang kromong yang sering ditampil di masyarakat. Masih banyak beberapa keanekaragaman kesenian Betawi lainnya yang belum dikenal oleh masyarakat luas, seperti misalkan ada tanjidor, orkes gambus, gamelan ajeng, boleh lanjut. Ada juga keroncong tungu, ada gambang rancak, sangrah, gamelan ajeng, hingga rebana. Dan rebana ini salah satu pembauran ataupun integrasi antara budaya Islam dan juga budaya Betawi. Boleh lanjut. Oke, selanjutnya di tari. Di tari ini Betawi memiliki banyak keanekaragaman ya. Salah satu contohnya seperti tari topeng, ada juga tari cokek Betawi, tari belenggo, tari japin, tari muncul, boleh lanjut. Hingga tari pencak silat dan juga tari kreasi baru ataupun tari yapong. Oke, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuknya silakan. Selanjutnya di situ ada budaya Betawi. Dalam siklus kehidupan masyarakat Betawi terdapat berbagai ritual atau acara adat yang biasanya dilakukan dimulai dari lahir hingga sampai kepada kematiannya. Nah, di sini ada contohnya kayak akikah, kayak khatam Al-Quran, kayak sunatan, bikin dan pindah rumah, sama menikah. Terus ada juga di sini ada nuju bulanin, kalau kaulan nazar, lebaran, sama upacara kematian. Nah, di sini ada pakaian adat Betawi. Yang pertama itu ada kebaya encim, terus ada baju sadaria, terus ada pasi Betawi, sama ada celana boim, kebaya kurung, sabuk Betawi, dan peci merah dan hitam. Nah, di sini ada pariwisata di DKI Jakarta. Kepariwisataan di DKI Jakarta merupakan cerminan dari kekayaan sejarah budaya dan modernitas yang berpadu harmonis di ibu kota Indonesia ini. Sebagai pintu gerbang utama negara, Jakarta menawarkan berbagai destinasi yang memikat, mulai dari warisan kolonial di kota tua, kemegahan Monas sebagai simbol perjuangan hingga gemerlap pusat perbelanjaan modern yang berkelas di dunia. Terus tidak hanya itu, wisata budaya Betawi dengan tradisi unik seperti ondel-ondel dan kuliner khasnya memberikan pengalaman autentik yang tak terlupakan. Jakarta juga menjadi pusat seni dan hiburan dengan berbagai festival dan pameran internasional yang diadakan sepanjang tahun. Keberagaman etnis dan budaya yang hidup berdampingan di kota ini memperkaya setiap sudutnya menjadi Jakarta sebagai destinasi pariwisata yang dinamis, di mana masa lalu dan masa kini bertemu menciptakan daya tarik yang unik bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Nah, ini ada contoh pariwisata objek wisata di sejarah, yaitu ada Monas, ada Museum Sejarah Jakarta, ada Masjid Istiqlal, terus ada Museum Nasional, ada Pelabuhan Sunda Kelapa, dan ada Museum Seni Rupa dan Keramik.
Nah, kalau wisata minat khususnya itu kayak ada kebun binatang Ragunan, terus ada Setu Babakan sama Kampung Cina. Nah, di sini ada makanan dan minuman dan kue-kue khas Betawi. Nah, ini yang populernya yang di Betawi itu ada roti buaya, ada kue sengkulung, ada kue cincin, ada kue sumping, dan ada kue sama kue lumpang. Nah, ini ada makanan Betawinya nih. Khasnya itu ada kerak telur, ada nasi ulam, sama asinan Betawi. Minuman Betawinya itu ada bir peletok sama selendang mayang. Nah, di sini kelebihan buku dari pernak-pernik Abang None Jakarta ini, kemampuannya dalam mengupas tradisi Abang dan None Jakarta secara mendalam dan komprehensif. Buku ini menyajikan informasi yang kaya mengenai sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajang pemilihan ini. Menjadikan sumber referensi yang berharga bagi siapapun yang tertarik dengan kebudayaan Betawi dan perkembangan budaya perkotaan di Jakarta. Gaya penulisan yang jelas dan narasi yang menarik membuat buku ini mudah dipahami. Bahkan bagi pembaca yang baru mengenal topik ini, dalam buku ini juga menjelaskan sejarah kota Jakarta, kebudayaan Betawi, kuliner khas Betawi, kesenian Betawi, dan wisata yang ada di Jakarta. Terus ada kekurangannya juga dari buku ini, mungkin terletak pada fokusnya cenderung terbatas pada aspek-aspek tradisi tanpa cukup menyoroti perkembangan kontemporer atau tantangan yang dihadapi oleh Abang None dalam konteks modern. Terus juga ada selain itu, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini lebih cocok bagi mereka yang sudah memiliki minat khusus dalam budaya Betawi atau Abang None, sehingga kurang menarik bagi pembaca umumnya. Dan buku ini juga masih kurang gambar atau foto-foto yang menjelaskan tentang pernyataan yang sedang dijelaskan. Di sini ada saran dari buku ini, itu mungkin lebih keren kalau buku ini juga membahas bagaimana peran Abang None Jakarta dalam kehidupan modern masyarakat Jakarta atau Betawi. Misalnya itu kayak bagaimana mereka bisa berkontribusi lebih dalam menjaga dan mempromosikan budaya Betawi di tengah arus globalisasi. Terus juga bisa menambahkan cerita atau pengalaman nyata dari para pemenang Abang None. Bisa membuat buku ini lebih hidup dan relevan bagi generasi muda yang tinggal di kota besar seperti Jakarta. Dengan begitu, pembaca bisa melihat bagaimana tradisi Betawi tetap bisa eksis dan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari di ibu kota. Dan bisa menambahkan beberapa gambar yang jelas dalam buku tersebut seperti gambar kuliner Betawi dan kesenian Betawi. Nah, ini adalah salah satu pantun yang diciptakan oleh Sylvia Damurni. Saya izin baca. Ciawi membeli toge, kalau dimakan sungguh terasa. Budaya Betawi harus kita jaga, karena itu kekayaan bangsa. Benar. Satu lagi, naik delman ke Tanah Abang, jalannya susah, bukan kepalang. Meski zaman terus berkembang, budaya bangsa nggak boleh hilang. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang benar, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.